Jika biasanya olahraga longboard dilakukan oleh para kaum pria, lalu bagaimana jika olahraga ini justru dilakukan oleh kaum wanita? Ya, longboard adalah perpaduan antara olahraga skateboard dan surfing yang menjadi satu. Sekilas memiliki bentuk yang sama dengan skateboard, namun longboard mempunyai perbedaan yang signifikan dari segi ukuran papan. Olahraga yang biasanya diminati oleh pria ini rupanya bisa dinikmati oleh wanita juga, seperti Gembala Hanafiah yang awalnya hobi surfing, mencari alternatif melakukan gerakan surfing yang dapat dilakukan di darat. Hingga akhirnya ia memutuskan membuat komunitas longboard wanita Indonesia. Itu tuh emang lebih kalau aku bilang sih lebih berbahaya ya. Karena kalau udah speed terus jatuh tuh lumayan gitu. Mesti belajar slide segala macam gitu kan. Nah pas pindah ke surf skate itu emang lebih mirip lagi sama surfing karena gerakannya tuh kayak di air gitu. Tak mudah dalam bermain longboard layaknya bermain papan seluncur beroda 4. Diperlukan keseimbangan untuk bisa berhasil berdiri di atas papan yang sedang berseluncur. Longboard secara khusus dirancang untuk meluncur dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh. Oleh sebab itu, penggunaan perlengkapan pengaman sangat diperlukan saat mencoba olahraga ini. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Sadu Santo, iNews melaporkan. Duh, terlihat lucu dan menggemaskan ya saat anak-anak ini berlatih tari Bali. Dengan penuh keseriusan, mereka menari mengikuti irama gamelan dan gerakan sang pelatih. Lihat saja pemirsa, lenggak-lenggok tubuh dan lirikan mata mereka layaknya penari profesional. Ya, siswa-siswi sekolah dasar ini tengah mengisi liburan dengan belajar menari Bali di sebuah sanggar di kawasan Jalan Ratna, Denpasar. Pelatih mengajarkan beberapa tari Bali, seperti tari Puspanjali, tari baris, dan tari condong legong kraton. Meski cukup melelahkan, anak-anak ini tetap bersemangat menggerakkan tubuh dengan lemah gemulai. Nari kenapa? Lebih? Soalnya lebih senang nari. Susah nggak narinya? Susah. Susahnya apa? Tapi kalau udah lama itu nggak gini susah ya. Pada hari biasa, latihan menari di sanggar ini dilakukan 2 kali dalam sepekan dan diperbanyak 4 kali pertemuan selama libur sekolah. Anak sih di sini sangat bagus ya, karena mereka mungkin dari minatnya, dari mereka suka menari juga. Setiap 6 bulan sekali, setiap kita testing selalu ada mereka. Ya ada nari, ya juga pengen les nari biar bisa nari. Selain melestarikan warisan budaya, kegiatan ini dinilai mampu menumbuhkan kemampuan anak bersosialisasi dan mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Salah satu rumah elit yang berada di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, kini viral lantaran disulap menjadi sebuah rumah makan dengan nuansa berada di rumah nenek. Kali ini kami memilih menu yang sangat sulit dijumpai, terutama di daerah Jakarta, yakni nasi Madura. Nasi rames khas Madura memadukan antara beragam lauk pauk, ditambah dengan minuman es beras kencur, menjadi salah satu daya tarik di sini. Bagi Anda yang penasaran, Anda hanya cukup menyiapkan budget Rp25.000 sampai Rp50.000 saja. Rumah makan ini beroperasi mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore dan mampu menjual hingga 300 porsi dalam satu harinya. Aduh pemirsa, kayaknya saya udah gak kuat deh. Ini porsinya banyak banget, kenyang banget, ditambah lagi sambal koreknya tuh nendang banget. Jadi cocok banget nih buat kalian juga pecinta pedas nih, harus banget nyobain sambal koreknya. Ditambah lagi, ini dia yang paling unik. Ada jamu beras kencur pakai es. Jarang banget nemu di mana-mana. Dan singkong keju yang lembut, perpaduan singkong keju jadi ala-ala tradisional sama barat-barat gitulah. Pokoknya cocok banget, kalian bisa mendapatkan vibe suasana kayak lagi nongkrong atau makan di rumah sendiri dengan masakan mamah gitu loh. Oke, demikian saya Nata Arman, serta juru kamera Iriansyah Wahyudi dan Dani Bernadi. Sampai jumpa.
Ya pemirsa, akibat anak tidak lolos PPDB, puluhan orang tua calon murid mendatangi sekolah SMP negeri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Padahal mereka mengaku sudah menyetor sejumlah uang kepada salah satu oknum pegawai sekolah tersebut. Dari pihak oknum di sini, ya urusan dia. Karena apa? Karena ada uang yang masuk kan? Gitu aja. Salah satu orang tua calon murid ini emosi saat dilakukan mediasi dengan pihak sekolah di SMP Negeri 3 Citerep, Kabupaten Bogor. Puluhan orang tua ini mempertanyakan nasib anak mereka yang awalnya lolos saat pendaftaran PPDB secara online tiba-tiba dinyatakan tidak lulus dari pihak sekolah. Padahal puluhan orang tua calon murid ini sudah menyetor uang 2,5 juta rupiah hingga 3 juta rupiah kepada seorang oknum pegawai sekolah. Pihak sekolah mendiskualifikasi 59 calon murid karena data tidak sesuai saat verifikasi atau daftar ulang. Sebagian orang tua ini mendaftarkan anak mereka lewat jalur prestasi. Kedatangan saya ke sini menanyakan tentang pendaftaran adik saya di sini, ya kan. Sedangkan di pendaftaran di aplikasi PPDB itu diterima dengan jalur zonasi. Tapi dari pihak sekolah malah didiskualifikasi. Ini tuh minta pertanggungjawaban dari pihak sekolahan bahwa anak saya ngelihat di link diterima. Nah, udah diterima pagi-pagi, udah gitu jam 8 apa jam 10 itu ada didiskualifikasi bahwa anak saya nggak masuk. Puluhan orang tua murid akan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dan meminta pihak sekolah menindak tegas oknum pegawai tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan jerigen oli bekas terbakar hingga menimbulkan ledakan di ruas tol Jor Fatmawati, Jakarta Selatan. Kejadian mobil terbakar juga terjadi di Tol Meruya Selatan, Jakarta Barat saat mobil bak terbuka yang mengangkut peralatan las muncul api akibat kebocoran gas. Kobaran api melalap truk yang tengah membawa jerigen oli bekas di ruas tol Jor Fatmawati, Jakarta Selatan dari arah Pondok Indah menuju Ragunan. Petugas pemadam kebakaran dengan 5 unit dan 19 personil langsung dikerahkan ke lokasi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam truk membuat api cepat membesar dan sempat menimbulkan beberapa kali ledakan. Awalnya meledak dulu pertama kali, itu apinya membesar. Terus lama banget pemadam kebakarannya datang 4 kali meledak. 4 kali meledak ya? Berarti pas kakak lihat awal itu udah ada apinya belum kak? Udah gede banget, udah jatuh-jatuh apinya. Kejadian mobil terbakar juga terjadi di ruas tol Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Peristiwa terjadi saat mobil bak terbuka yang mengangkut peralatan las tengah menangani mobil truk pengangkut tanah yang mogok akibat patah as roda belakang. Namun pada saat proses pemotongan dan menyalakan mesin tabung gas, tiba-tiba keluar percikan api dan dengan cepat menjalar ke mobil tersebut. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik dan Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pria parubaya pengendara mobil minibus terlibat keributan dengan pengendara mobil lainnya. Padahal pria yang mengaku pengacara dan juga anggota ormas tersebut melintas melawan arah di jalan desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pria parubaya pengendara mobil ini mendadak emosi. Ada pengendara mobil lainnya saat berhadapan di jalan sempit Desa Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bukannya mengalah karena melaju melawan arah di jalur satu arah, pria yang mengaku ketua salah satu ormas hingga pengacara itu justru emosi hingga nekat menendang mobil korban. Emosi yang sudah memuncak membuat pria tersebut sampai 3 kali melayangkan tendangan dan berusaha merampas ponsel korban sambil mengancam. Beruntung keributan mereda setelah dilerai warga sekitar. Lantaran videonya viral di media sosial, pengurus pemuda Pancasila Kabupaten Semarang langsung menggelar klarifikasi.
Pria bernama Wisnu itu ternyata bukan ketua, melainkan hanyalah anggota pemuda Pancasila. Pengurus pemuda Pancasila juga meminta maaf kepada korban atas insiden ini. Kami atau saya sebagai ketua pemuda Pancasila meminta maaf atas insiden tadi siang antara Mas Wisnu dan saudara Michael. Jangan salah paham, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apalagi dengan viralnya permasalahan ini, Mas Wisnu dengan tidak sadar mengatasnamakan Ketua Pemuda Pancasila. Itu memang bukan Ketua Pemuda Pancasila, cuman pengurus Pemuda Pancasila. Dimediasi oleh kepala desa setempat, kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai dengan tidak melanjutkan kasus itu ke polisi. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pelaku begal sadis dengan modus melukai korban menggunakan sajam diringkus aparat Polsek Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu dari Sumatera Utara, pemirsa, beritakan masalah judi dan narkoba. Rumah seorang wartawan di Medan dilempar bom molotov oleh orang yang tidak dikenal. Satreskrim Polres Cilengsi, Bogor, Jawa Barat meringkus dua pelaku begal sadis dengan modus melukai korban dengan senjata tajam. Salah satu pelaku sempat berusaha kabur ke atas rumah tetapi berhasil ditangkap petugas kepolisian. Atas perbuatannya, kedua tersangka diancam dengan hukuman 9 tahun penjara. 5 pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang pemuda ditangkap aparat Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Para tersangka beralasan penganiayaan dilakukan lantaran korban sudah 2 kali mencuri ponsel milik salah satu pelaku. Kelimanya diamankan usai viralnya video penganiayaan terhadap Agusti Edo Setiawan hingga mengakibatkan korban meregang nyawa. Rumah milik seorang wartawan di Jalan Namori, Kecamatan Pancur Batu, Medan dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal hingga nyaris terbakar. Beruntung pelaku berhasil diringkus polisi usai dilakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Kepada polisi, tersangka mengaku melempar bom molotov karena kesal atas pemberitaan narkoba dan barak judi yang diliput korban. Apalagi pasca pemberitaan lokasi judi digerebek polisi. Pemirsa, 500 pebalap sepeda mengikuti Lomba Sudirman Loop yang diadakan Polri sebagai rangkaian acara HUT 78 Bayangkara. Dan berikut laporan Ayu Pratiwi bersama juru kamera M. Hoirudin dari kawasan Sudirman, Jakarta. Ya pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia menggelar acara Sudirman Loop yang diselenggarakan tepat di ruas Jalan Bundaran HI hingga Bundaran Senayan. Diikuti oleh sebanyak 500 pembalap sepeda yang terdiri dari masyarakat umum, kemudian atlet dan juga anggota TNI Polri untuk memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah. Dan selama pertandingan berlangsung sejak pagi hari, sangat sengit, para pembalap-pembalap terus mengayuh sepedanya dengan sangat semangat tentu saja. Dan meskipun ini diadakan di tepat di kawasan Sudirman, tentu saja ada penutupan jalan mulai dari jam 6 pagi hingga jam 11 siang nanti tentunya. Dan kita akan mengetahui bagaimana antusias dari para pembalap sendiri. Sudah bersama saya di sini ada Karina. Halo, selamat pagi Karina. Selamat pagi. Oke Kak, tadi aku lihat Kakak bertanding nih. Kalau boleh tahu itu kategori apa Kak? Kategori Women TNI Polri Open. Oke, tadi pada saat balapan sepeda ini gimana, mungkin bisa ceritakan ke experience-nya? Wah, luar biasa, seru sekali. Terus semuanya sangat sportif. Tadi juga ada yang sampai jatuh, tapi harus fokus supaya bisa juara. Oke, terima kasih Karina. Silakan kembali melanjutkan aktivitasnya. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Muhammad Korin, iNews melaporkan. Bagi Anda pemirsa yang hobi berpetualang, kami akan mengajak Anda ke Lumajang, Jawa Timur deh untuk menjajal serunya mengarungi jeram di lereng Gunung Semeru. Melewati arus sungai yang cukup deras di antara bebatuan, dijamin akan memicu adrenalin. Yuhu, waktunya jalan-jalan lagi. Cuma setengah jam dari Lumajang, pemirsa bisa nemuin lokasi yang sekeren ini. Ya, kali ini kita akan main air lagi dengan mencoba main rafting di lereng Gunung Semeru, Jawa Timur. Ini sih super duper keren. Bisa menyusuri sungai seperti ini bersama teman dekat atau keluarga. Tapi harus mengikuti arahan dari mentor ya, biar selamat.
Karena di sini kita akan melewati sungai berarus deras dengan banyak bebatuan. Apalagi jarak yang ditempuh pun cukup jauh, sekitar 4 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Kalau penasaran, lokasinya ada di Desa Senduro, Kabupaten Lumajang. Ini pertama kali, tapi sangat seru. Seru sekali. Seru banget, awalnya deg-degan. Tapi pas di tengah-tengah, wah mantap. Pemandangannya bagus banget, masih rindang, banyak hutan juga. Yang pertama yaitu airnya sangat jernih, karena memang ini sumbernya dari lereng Semeru. Yang kedua pemandangannya sangat alami, dan kita punya 2 keunggulan, ada Gua Monyet dan Kedung Gowo. Di situ kita bisa bermain air nanti. Oh ya, di sini khusus untuk dewasa ya, karena demi keselamatan. Dan untuk mencoba keseruan menyusuri jeram ini, pengunjung cukup membayar Rp150.000 per orang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat rapat paripurna ke-12 DPD RI masa sidang 5 tahun 2023-2024. Kejadian dipicu sejumlah interupsi yang tidak digubris Ketua DPD Lanyala Mataliti saat menyampaikan draft tata tertib dan laporan hasil kerja pimpinan DPD RI. Sejumlah petugas pengamanan membentuk barikade dan pimpinan menunda sidang selama 10 hingga 15 menit untuk meredakan suasana. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur kembali erupsi dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 1000 meter di atas puncak. Kali ini, erupsi Gunung Lewotobi disertai hujan pasir dan gemuruh abu vulkanik yang mengarah ke barat daya. Pasca erupsi, masyarakat dan wisatawan dihimbau tidak beraktivitas pada radius 3 km karena Gunung Lewotobi berstatus siaga 1 level 3.